Dan jangan lupa, wahai para ndoro, dimanapun berada, rahimakumullah, sedekah like dan subscribe-nya. Terima kasih. Bacaan gharib ataupun muskilat dalam Al-Quran yang ke-27 adalah hukum bacaan ishmam. Mari bersama-sama kita praktekkan dalam surah Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nomor 28 adalah naqlul harakah ataupun memindah harokat kasrah, bunyi harokat kasrah ke huruf lam. Hal ini dapat kita praktekkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuq. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nomor 29 adalah alif tetap dibaca pendek karena huruf waw di depannya bukanlah huruf mad ataupun huruf yang mengakibatkan harokat dibaca panjang. Hal ini dalam surah Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kemudian nomor 30 adalah huruf alif tetap dibaca pendek. Astagfirullahaladzim. Maaf, tetap dibaca pendek karena huruf alif sebelumnya bukanlah huruf mad atau huruf yang mewajibkan harokat dibaca panjang dalam surah Al-Anfal ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Bacaan gharib dan muskilat dalam Al-Quran yang ke-31 adalah hukum bacaan wajib membaca ilhar ataupun membaca dengan jelas, yaitu ketika ada nun mati bertemu dengan waw. Contoh dalam kalimah qin wa nun, tidak boleh qin wa nun, no. Mari kita praktekkan dalam surah Al-An'am ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. Nomor 32 adalah huruf nun bertemu dengan waw, yaitu nun mati bertemu dengan huruf waw, maka tetap harus dibaca ilhar ataupun jelas dalam contoh kalimat sinwanun dalam surah Ar-Ra'd ayat 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilu sinwan وغير سنوان يسقى بماء واحد. Kemudian yang ke-33 adalah bila huruf nun, tentunya adalah huruf nun mati, bertemu dengan huruf waw, maka juga tetap dibaca izhar ataupun jelas. Contohnya dalam kalimat bunyanahu. Hal ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairum amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Pemirsa, bacaan gharib ataupun muskilat dalam Al-Quran nomor 34 adalah ketika ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka kita wajib membacanya dengan ilhar ataupun jelas. Contoh dalam kalimat ad-dunya. Berikut ini contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian nomor 35 disebut dengan hukum bacaan mad mubalaghah. Seperti dalam contoh kalimat fihi muhana. Di sini huruf ha dhamir harus dibaca panjang. Fihi. Inilah yang disebut dengan mad silah mubalaghah. Contohnya dalam surah Al-Furqan ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kemudian nomor 36 adalah boleh memilih membaca kalimat dha'fin dengan dua wajah, bisa dengan harokat i'rab nasab yaitu fathah ataupun dengan harokat i'rab rafa yaitu dhammah, khusus dalam huruf dad-nya. Bacaan ini terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 54. Contoh bacaan huruf dhad dibaca dengan harokat nasab ataupun fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Kemudian contoh huruf dhad
yang dibaca dengan harokat dummah dalam i'rab rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Bacaan gharib dan muskilat dalam Al-Quran selanjutnya nomor 37 adalah yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 164 pada kalimat qauman Allah. Di kalimat tersebut ada nun wiqayah, maka ketika dibaca sambung harus dibaca nunnya dengan harokat kasrah menjadi qaumanillah. Al-A'raf 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Nomor 38 dalam surah Az-Zumar ayat 29 juga terdapat nun wiqayah pada kalimat mathalan alhamdu. Maka ketika disambung nun wiqayah tersebut dibaca dengan berharokat kasrah menjadi mathalanil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. 39 masih terkait dengan nun wiqayah yang terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 pada kalimat lahwan infaddu. Maka ketika disambung di situ digunakanlah nun wiqayah dengan harokat kasrah dibaca lahwan infaddu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin.